Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Oke teman-teman, konten kali ini masih ada hubungannya dengan konten yang barusan saya upload terkait sosok Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang sempat direndahkan oleh sosok Habib Ba'alwi. Nah, ini menarik sekali karena apa? Karena berawal dari tulisan salah satu media yaitu Bangsa Online yang memuat tentang kronologi direndahkannya seorang Kiai Haji Asep Saifuddin Halim oleh salah satu Habib asal Pasuruan. Akhirnya banyak diangkat oleh teman-teman konten kreator, teman-teman YouTuber terkait hal tersebut. Hal ini viral dan juga Bangsa Online pun juga banyak dibaca ya. Dibaca ribuan orang. Nah, oleh karena itu orang yang menulis, yang memuat tentang itu sekarang angkat bicara dari channel Bangsa Online atau klarifikasi terkait tulisan yang viral ini. Nah, ada banyak yang menarik dari penyampaiannya. Ini banyak penyampaian-penyampaian yang luar biasa terkait sosok beliau ini. Kalau saya menyimpulkan bahwa beliau Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Halim itu adalah sosok yang super low profile. Nah, lebih jelasnya teman-teman saksikan dari awal sampai selesai dan kita akan belajar dari sosok luar biasa ini. Ada satu ungkapan dari beliau ini yang tahu betul tentang sosok beliau ini adalah sosok kiai yang kaya raya namun sangat dermawan. Nah, seperti apa kedermawanannya? Kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati dimanapun panjenengan berada, kali ini saya ingin mengklarifikasi tentang berita yang dimuat bangsaonline.com, yaitu berita tentang atau berjudul Putra Pendiri NU direndahkan Habib Pasuruan di depan umum. Berita ini sangat viral, bahkan data di bangsaonline.com itu dibaca ratusan ribu orang. Dan bahkan juga banyak yang kemudian menjadikan semacam konten video untuk menjelaskan tentang bagaimana peristiwa itu. Nah, saya sebagai penulis terutama tentang Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, yang mohon maaf, yang dalam berita itu direndahkan oleh seorang Habib Pasuruan saat mendapat undangan pengajian ke salah satu mantan pejabat di Probolinggo, yaitu acara hall. Nah, Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ini memenuhi undangan itu. Didampingi saat itu, Kiai Asep ini didampingi oleh Habib Abu Bakar Assegaf Bangil, Pasuruan juga. Nah, Kiai Asep ini saat tiba di pengajian itu mendapat banyak penghormatan. Jadi dalam tradisi itu NU itu sudah biasa, ketika ada seorang kiai datang, tiba-tiba masyarakat itu berdiri menghormati, menyalami, bahkan mencium tangannya. Nah, Kiai Asep saat itu seperti itu. Begitu beliau datang, tiba di lokasi acara pengajian itu, masyarakat yang sedang mengikuti pengajian itu berdiri menghormati, mencium tangan Kiai Asep. Nah, saat itu memang ada seorang Habib asal Pasuruan yang sedang ceramah.
Nah, Habib ini mungkin merasa kurang dihormati oleh audiens yang tiba-tiba heboh menyelami Ki Asep itu, lalu bilang ke para hadirin, kepada massa yang mayoritas pasti adalah warga NU. Ayo duduk, duduk, duduk. Itu bukan siapa-siapa. Maksudnya Ki Asep itu bukan siapa-siapa. Nah, karuan saja banyak yang kaget, termasuk Habib Abu Bakar Asgab. Ya tentu saja juga Ki Asep sendiri. Tapi alhamdulillah Ki Asep ini sama sekali tidak menunjukkan, paling tidak secara zahiriah tidak kelihatan bahwa beliau itu maskul atau merasa terhina atau tersinggung atau direndahkan. Bahkan Ki Asep ini kalau mengingat peristiwa itu selalu tertawa sambil menyatakan tidak apa-apa, katanya itu. Banyak orang bertanya, siapa sih Ki Asep itu? Apa benar serendah itu? Karena Habib yang lagi pidato itu, lagi berceramah itu bilang, itu bukan siapa-siapa. Bahkan kabarnya sampai sekarang memang Ki Asep itu, memangnya Ki Asep itu siapa? Gitu kan. Nah, saya jelaskan, kebetulan saya pernah menulis buku tentang Ki Asep ini, sehingga sedikit banyak saya sering wawancara, bahkan bisa dilihat di YouTube, di Bangsa Online, itu tentang siapa Ki Asep. Tapi yang paling penting, saya sudah banyak menulis tentang beliau dalam buku ini, yaitu catatan jurnalistik M. Masud Adnan, yaitu tentang Kiai Asep, yang saya sebut Kiai miliarder tapi dermawan. Kenapa saya sebut atau saya kasih judul ini? Karena memang Kiai Asep ini seorang kaya raya dan dermawan, dan tidak semua orang kaya itu dermawan. Karena itu saya kasih judul Kiai miliarder tapi dermawan. Sedermawan seperti apa? Nah, bisa lihat di buku ini. Tapi saya tidak dalam rangka mempromosikan buku ini, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan kedermawanan Ki Asep itu seperti apa. Beliau selalu menyiapkan uang ratusan juta untuk dibagi-bagikan kepada orang. Dalam berbagai problem sosial kayak pada COVID, itu Ki Asep membeli beras berton-ton, diberikan, kadang turun langsung, kadang ada tim tersendiri. Bahkan saya pernah beberapa kali ikut mendampingi beliau malam-malam membagikan ke UKM-UKM, ke orang-orang penjual kaki lima itu, pedagang kaki lima maksud saya, itu diberi beras, diberi uang, ada kalanya 50, ada kalanya 100, dan itu selalu. Bahkan tamu-tamu yang berkunjung ke Ki Asep itu biasanya dikasih sarung dan juga dikasih uang. Kalau Bapak Ibu sekalian kepingin lebih konkret, tiap Rabu di Siwalan Kerto, di dalam beliau, itu pasti antri ratusan orang. Ratusan orang, orang dari kalangan mohon maaf secara ekonomi lemah untuk antri. Dan Ki Asep selalu rutin memberi uang. Paling tidak 100 atau 50.000, tapi umumnya 100 ke orang-orang yang lagi antri itu. Belum lagi juga Ki Asep sering mendermakan tentang beras. Miliatan beliau itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ki Asep ini putra pendiri NU. Atau paling tidak salah satu kiai pendiri NU, yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim ini dulu teman sekolah, teman belajar Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ketika sama-sama di Mekah. Bahkan Kiai Asep ini saat di Mekah itu merupakan anak muda yang sudah aktif di Syarikat Islam. Saat itu belum Nahdlatul Ulama belum lahir, NU belum lahir, sehingga semua
warga NU yang kemudian jadi warga NU itu menjadi anggota atau pengurus Syarikat Islam. Nah, Ki Asep ini saat umur 16 sudah menjadi kader Syarikat Islam. Ki Wahab Hasbullah juga seperti itu. Jadi kalau ditanya siapa Ki Asep ini adalah teman Ki Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi anak buah juga atau santri juga secara tidak langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri atau tokoh sentral pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pesantren Tebireng Jombang, Jawa Timur. Ki Asep inilah yang kemudian selalu menjadi sekretaris ketika Ki Wahab Hasbullah pulang ke tanah air, mendirikan Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan seterusnya, termasuk Tasfirul Afkar di Surabaya. Selalu beliau. Itulah kenapa ketika mengkonsep surat untuk dikirim ke Raja Hijaz saat itu, Ki Abdul Halim inilah yang ikut mengonsep, bahkan mengantarkan surat kepada para kiai, undangan untuk rapat yang kemudian membentuk Komite Hijaz sebagai cikal bakal pendirinya Nahdlatul Ulama. Tapi yang lebih konkret lagi, para pemirsa bisa melihat di susunan pengurus PBNU periode pertama. Ki Abdul Halim ini tercatat sebagai wakil sekretaris atau khatib sani, naibul khatib. Kan susunannya Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Suriah PBNU. Kemudian khatib awalnya, kalau sekarang istilahnya khatib am, khatib awalnya itu adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Nah, naibul khatib atau khatib saninya ini Ki Abdul Halim, yaitu abahnya Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Sementara ketua tanfidiyahnya saat itu yaitu Haji Hasan Gipu, sementara sekretarisnya yaitu M. Siddiq Sugeng Yudo Diwiryo. Nah, pengurus PBNU pertama, mereka inilah yang seringkali mendiskusikan satu hal. Tentu semua Hasan Gipu dan sebagainya itu hanya pelaksana, karena semua otoritas itu berada di tangan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Wahab sendiri waktu mendirikan PBNU itu, maksud saya waktu punya gagasan untuk mendirikan NU itu selalu menyatakan tanpa restu Hadratus Syekh tidak bisa saya mendirikan NU. Dan yang memimpin organisasi NU itu nanti adalah guru saya atau pimpinan saya, yaitu Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Nah, karena itu Ki Wahab tidak berani tampil sendiri sebagai pemimpin saat itu, karena memang ini organisasi para ulama. Betapa tawadhu, betapa rendah hatinya Ki Wahab saat itu. Dan memang beliau sampai menunggu restu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sampai sekitar 10 tahun. Hampir Ki Wahab ini frustasi karena belum ada restu untuk pendirian Nahdlatul Ulama itu. Nah, dalam penantian restu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itulah Ki Wahab sempat mudoroso, sempat mengungkapkan keresahannya kepada Ki Abdul Halim sebagai teman juniornya. Beliau menyampaikan, kalau guru saya Hadratus Syekh sampai pada periode tertentu tetap juga tidak mengizinkan, maka hanya ada dua yang bisa saya lakukan. Pertama, saya akan masuk SI jadi pengurus dan melakukan perombakan, perbaikan dari dalam. Yang kedua, saya pulang kampung ke Jombang untuk mengurusi pondok lagi. Jadi restu Hadratus Syekh itu luar biasa. Nah, kegelisahan Ki Wahab inilah yang kemudian ditangkap oleh Ki Abdul Halim lalu disampaikan ke Hadratus Syekh. Praktis di sini
Ki Abdul Halim ini menjadi komunikator antara Hadratus Syekh dan Kiai Wahab Hasbullah. Beliau menyampaikan, nah lalu menyampaikan kegelisahan itu, kegelisahan Kiai Wahab Hasbullah kepada Hadratus Syekh. Lalu apa respon Hadratus Syekh? Beliau menyampaikan, Mas Dul Halim, bahasanya Hadratus Syekh kalau memanggil Kiai Abdul Halim, ayah Ki Asep ini Mas Dul Halim. Ternyata Hadratus Syekh juga sudah memikirkan bagaimana nasib Kiai Wahab Hasbullah dalam berjuang selalu di Pimpong itu. Karena itu lalu setelah itu Hadratus Syekh merestui. Jadi Kiai Abdul Halim ini selain pendiri NU juga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya otomatis karena beliau selalu berkumpul dengan Hadratus Syekh, dengan Kiai Wahab Hasbullah yang semuanya itu para pejuang nasional. Itulah kenapa Presiden pada tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan November, Kiai Abdul Halim ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, bahkan sekarang lagi diusulkan agar nama Kiai Abdul Halim, kiai atau salah satu kiai pendiri NU itu diusulkan untuk menjadi nama Bandara Kertajati di Jawa Barat. Jadi Kiai Abdul Halim itu memang kiai besar, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Satu catatan yang sangat saya kagumi dari Kiai Haji Abdul Halim itu, ketika menjadi anggota MPRS di Jakarta, beliau itu kalau datang untuk bersidang di Jakarta tidak pernah tidur di hotel atau di tempat-tempat mewah. Beliau cari musola untuk tidur di musola itu. Kita bisa cari apakah ada anggota DPR atau DPR RI sekarang kalau sidang lalu mencari tempat sederhana walaupun bukan musola. Kiai Abdul Halim ini ternyata tidur di musola ketika ada undangan untuk sidang di MPRS Jakarta. Jadi sekali lagi Kiai Abdul Halim yang kemudian memiliki putra Kiai Asep Abdul Halim ini memang keluarga sederhana. Karena itu Kiai Asep Saifuddin Halim walaupun sudah menjadi miliarder selalu penampilannya sangat sederhana, tetap merakyat, familiar, dan bahkan beliau banyak bersedekah, bahkan sangat gemar apalagi memberi sarung. Hampir semua orang diberi sarung kalau sowan atau silaturahim ke tempat beliau di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Itu yang kedua. Tapi nah ini yang ketiga, tapi Kiai Asep ini walaupun putra pendiri Nahdlatul Ulama, beliau ini pernah melarat karena ditinggal oleh Kiai Abdul Halim ini saat kelas 2 SMA. Sehingga praktis Kiai Asep Saifuddin Halim ini berhenti dari sekolah. Saat itu sekolah di SMAN Sidoarjo. Karena beliau memang mondok di Sidoarjo saat itu. Kiai Abdul Halim ini asal Leuwi Munding atau Cirebon. Kemudian di Leuwi Munding, Majalengka, Jawa Barat, oleh abahnya dipondokkan ke sebuah pesantren di Sidoarjo sambil sekolah. Begitu kelas 2, Kiai Abdul Halim ternyata wafat sehingga Kiai Asep Saifuddin Halim ini tidak punya orang yang atau keluarganya banyak tapi tidak bisa membiayai sekolahnya sehingga praktis beliau meninggalkan sekolah itu atau drop out. Nah, beliau terlunta-lunta, melarat, bahkan untuk mau kuliah saja itu harus mencari uang dengan cara menjadi kuli bangunan. Nah, beliau kemudian menjadi guru, tapi beliau dalam kondisi melarat, bahkan beliau menyampaikan kepada saya bahwa jangankan rumah, tempat kos aja nggak punya. Beliau
waktu punya istri pun masih dalam kondisi melarat, berada di Siwalan, Surabaya. Tapi hebatnya beliau itu walaupun kondisi melarat tidak pernah mau, mohon maaf, mengkapitalisasi nasabnya, tidak pernah mengungkapkan bahwa saya ini pendiri NU, apalagi buat proposal misalnya, bahwa menyatakan bahwa saya pendiri NU, tidak pernah. Beliau sembunyikan betul, karena beliau sama sekali tidak pede katanya. Saya tidak pede Pak Masud katanya, karena apalagi memang bukan karakter beliau membangga-banggakan nasab. Beliau itu selalu punya visi dan orientasi, yaitu berprestasi, atau kalau dalam istilah sekarang achievement oriented, berorientasi pada prestasi. Karena itu beliau melakukan perjuangan dari bawah, tidak mengenal lelah sampai berhasil. Nah, beliau menyatakan begini, saya malu untuk mengungkap saya sebagai mengungkap identitas saya, bahwa saya ini adalah putra dari salah seorang kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Saya baru mengungkapkan itu setelah punya pacet, kata beliau. Apa yang dimaksud pacet itu? Ternyata pondok pesantren Amanatul Ummah yang santrinya kita tahu puluhan ribu. Dan kemarin saja pada tahun ini 2024 ini ada 624 santri Amanatul Ummah yang diterima lewat SNBP dan SNBT, semua perguruan tinggi, di semua perguruan tinggi negeri favorit, termasuk diantaranya ITB, ITS, UNIR, UI, UGM, dan UIN, dan seterusnya. Jadi santrinya banyak yang berprestasi, bahkan ada salah seorang santrinya yang diterima sekaligus di 11 universitas luar negeri. Kalau yang tahun ini ada salah seorang santrinya diterima di 3 universitas terkemuka di Kanada, Amerika bagian utara. Jadi beliau itu menyimpan rapat identitasnya, nggak pernah mengungkap bahwa saya ini putra pendiri Nahdlatul Ulama. Padahal beliau bisa saja mengkapitalisasi, memanfaatkan itu dengan, ya mohon maaf, untuk finansial atau material, tapi tidak beliau lakukan. Sekali lagi beliau hanya bahkan mengatakan, saya baru mengungkap secara terbuka itu bahwa saya putra pendiri Nahdlatul Ulama ketika saya punya pacet. Artinya setelah berprestasi bisa mendirikan pesantren besar di Pacet Mojokerto. Jadi beliau punya 2 pesantren. Pertama di Siwalan Kerto, Surabaya, santrinya sekitar 2000 sampai sekarang eksis dan berkembang. Dan yang kedua di Pacet Mojokerto yang santrinya berkisar 12.000. Jadi kalau digabung sekitar 14.000. Nah, beliau ini sekali lagi tidak pernah mengungkapkan identitas pribadinya sebelum punya prestasi besar. Nah, selanjutnya beliau ini punya jaringan ulama internasional. Saya mohon maaf pernah diajak beliau keliling ke berbagai negara, termasuk misalnya ke Mesir, ke Maroko, ke Thailand, ke Malaysia, Brunei, dan seterusnya. Nah, beliau ini membuka jaringan, dan yang paling menakjubkan itu ternyata beliau juga ke sana itu bukan cari beasiswa, tapi menawarkan beasiswa. Siapapun mahasiswa luar negeri yang mau kuliah di Universitas Ki Abdul Halim di Pacet Mojokerto akan diberi beasiswa. Dan sekarang sudah ratusan bahkan ribuan kader-kader NU di seluruh Indonesia ini yang diberi beasiswa baik S1, S2 maupun S3 oleh Ki Asep lewat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yaitu Pergunu, karena memang beliau ini ketua umum Pergunu yang untuk kesekian periode. Justru ketika Ki Asep
jadi ketua umum Pergunu itulah eh, Pergunu itu bisa besar seperti sekarang. Bahkan sudah punya ratusan cabang di seluruh Indonesia. Jadi kalau ditanya Ki Asep itu siapa? Ki Asep itu adalah ulama yang sangat dihormati ya, di samping oleh santrinya juga oleh para ulama internasional. Minggu kemarin, sekarang hari Senin, kemarin Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekarang Senin tanggal 1 Juli 2024. Kemarin ada seorang syekh dari Mesir, yaitu Syekh A'la Muhammad Mustafa Naim. Beliau seorang ulama muda yang sekarang cukup populer di Mesir dan ceramahnya sangat digandrungi atau disukai anak-anak muda, terutama para mahasiswa di Mesir. Beliau menyampaikan bahwa Ki Asep ini sangat ikhlas. Ki Asep ini adalah figur yang masuk kategori selalu mengambil hikmah atau ulama hikmah. Dan benar ketika Ki Asep ini direndahkan oleh seorang Habib di Pasuruan itu, Ki Asep tidak marah. Beliau ke saya malah bilang begini, gak apa-apa, biarin aja, kita ambil hikmahnya aja. Siapa tahu dengan peristiwa ini orang-orang yang sombong, termasuk orang yang di Pasuruan itu, bisa hilang kesombongannya, tidak merendahkan orang lain. Nah, Syekh A'la ini adalah santri Kiai Haji Syekh Abdul Bais di Alexandria. Ki Asep pernah silaturahim ke Kiai Abdul Bais ini. Saya kira para ulama internasional tahulah siapa Kiai Abdul Bais. Beliau seorang muhaddis akbar, muhaddis besar, ahli hadis yang hafal semua kitab-kitab, hampir hampir semua kitab-kitab hadis, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Nah, beliau ini sangat menghormati Ki Asep, dan Ki Asep merasa berguru pada kepada Syekh Abdul Bais di Alexandria itu. Jadi pemirsa yang saya hormati, itulah sosok Ki Asep. Dan Ki Asep ini selain memang ulama, tokoh NU, juga ketua umum Pergunu, punya pesantren besar dan sangat dihormati oleh ulama-ulama internasional. Dan yang paling penting lagi, Ki Asep ini selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Karena itu tidak pernah beliau maskul, bahkan beliau selalu husnuzon kepada siapapun. Saya kira itu para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa saling menghormati itu, saling takdim itu adalah perbuatan mulia dan terhormat. Apalagi kita tahu bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 itu sudah jelas. Kata Allah dalam surat itu, saya menciptakan manusia bersuku-suku untuk saling mengenal, dan yang membedakan mereka hanya takwanya, bukan nasab, bukan apapun. Dan Nabi juga sudah menyampaikan secara gamblang bahwa saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ketika akhlak, etika, dan seterusnya itu lepas dari kita, ya apa bedanya dengan benda hidup tapi bukan manusia. Karena manusia ini apapun dinilai dari segi akhlaknya. Saya kira itu pemirsa yang saya hormati. Mudah-mudahan kita saling menghormati dan saling memuliakan sehingga mendapat ridho Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.